Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai ANOVA. Untuk definisi ANOVA-nya kemarin sudah saya terangkan ya. Kemudian ini adalah jenis ANOVA. Kemarin kita sudah belajar tentang rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan faktorial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rancangan tersarang atau nested design. Nah, apa itu ANOVA RT atau rancangan tersarang? Rancangan tersarang itu adalah rancangan percobaan di mana satu faktor atau lebih berada di dalam tingkat atau dalam level faktor lain. Jadi misalkan faktor B itu dia nyangkut di level faktor A kayak gitu. Itu namanya tersarang. Sehingga setiap level faktor yang lebih tinggi memiliki sub-level khusus yang tidak dapat dibandingkan langsung antar level faktor tersebut. Nah, misalkan nih, di sini ada dua faktor. Ada faktor suppliers, ada faktor batch. Nah, suppliers ini dia punya 3 level. Ada supplier pertama, supplier kedua, dan supplier ketiga. Kemudian, batch ini ada 4 level. Ada level 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau yang di RF atau rancangan faktorial kan mereka berdiri sendiri ya. Supplier dia berdiri sendiri, batch dia berdiri sendiri, kemudian kombinasi begitu kan atau interaksi. Nah, kalau di tersarang ini, si batch ini levelnya ini tersarang di dalam supplier. Jadi, masing-masing level di supplier ini itu punya batch sendiri-sendiri. Jadi, supplier 1 itu dia punya batch 1, 2, 3, 4. Supplier 2 dan 3 itu juga punya 4 level batch. Seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa tahu kalau batch ini tersarang di dalam faktor supplier. Nah, ini kan. Jadi, supplier 1 itu punya batch 1 sampai 4. Jadi, supplier 1 punya batch 1 sampai 4. Nah, supplier 2 itu punya batch 1 sampai 4 juga. Tapi tidak sama dengan batch 1 sampai 4 dari supplier 1. Begitu juga dengan supplier 3. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah, misalkan supplier 1, itu ada 4 level batch kan? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Nah, supplier 2 itu juga punya 4 level batch. Tapi batch-nya berbeda dengan yang lain. Jadi katakanlah ini batch 5, batch 6, batch 7, sama batch 8. Gitu. Jadi tetap 4 level batch-nya, tapi batch-nya berbeda. Jadi bisa katakan gini, 5, 6, 7, 8. Nah, yang supplier 3 itu tetap 4 batch levelnya. Tapi berbeda, jadi bisa kita tulis 9, ini batch 9, batch 10, batch 11, batch 12. Jadi berbeda-beda level batch-nya antar supplier. Gitu ya. Nah, misalkan ini alternatif layout-nya seperti ini. Jadi supplier 1 punya 4 batch, level 1, 2, 3, 4. Supplier 2, level batch-nya tetap ada 4. Tapi tulisannya adalah batch 5, batch 6, batch 7, sama batch 8. Supplier 3 itu ada 4 batch juga. Tapi batch-nya batch 9, 10, 11, 12. Jadi masing-masing supplier ini memiliki batch yang berbeda. Tapi levelnya tetap sama, tetap 4, 4, 4. Gitu ya. Nah, ini adalah model dari ANOVA rancangan tersarangnya atau nested design-nya. Kemudian ini adalah rangkaian tersarang ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya. Ada sumber variasi, ada faktor A, ada faktor B dalam A, karena kan faktor B tersarang dalam A. Kemudian ada galat atau error, kemudian ada total.
terus ada DF, A kecil itu adalah jumlah faktor A, B itu adalah jumlah faktor B, kemudian N itu jumlah pengulangan, dan N besar itu adalah jumlah dari datanya. Kemudian ada jumlah kuadrat, jika A, jika B dalam kurung A itu berarti jumlah kuadrat faktor B dalam A, jika G adalah jumlah kuadrat galat, jika T adalah jumlah kuadrat total. Ini juga sama untuk rata-rata kuadratnya, masing-masing jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, kenapa kok nggak ada F-nya? Jadi nanti F-nya itu bergantung dari faktornya. Nanti kita akan belajar tentang fixed effect sama random effect. Itu ya, ini untuk rumusannya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri masing-masing dari perumusan ini. Nanti akan ada contoh soalnya untuk memudahkan teman-teman. Tapi kita belajar konsepnya dulu ya. Jadi di rancangan tersarang ini ada yang namanya fixed effect, ada yang namanya random effect. Categorical factor could be fixed or random effect. Jadi faktor A sama faktor B tersebut kita bisa namakan fixed effect atau random effect. Nah, kapan kita mendeklar faktor tersebut menjadi fixed effect, kapan kita mendeklar faktor tersebut menjadi random effect? Nah, itu ada beberapa definisi. Nah, categorical factor could be fixed or random. Jadi bisa fixed effect atau tetap atau random atau acak. Jadi bergantung dari tujuan penelitian dan cara pengambilan level faktornya. Kemudian kalau peneliti memilih sendiri level-level faktor dan hanya ingin membandingkan level tersebut, maka faktornya itu adalah tetap atau fixed factor atau fixed effect. Nah, misalkan kamu ingin membandingkan 3 jenis pupuk, A, B, C. Nah, kan kita tentukan jenis pupuknya itu. Pupuk A, pupuk B, pupuk C. Kita juga ingin membandingkan ketiga jenis pupuk itu. Makanya, faktor jenis pupuk ini itu adalah fixed effect atau fixed factor atau faktor tetap. Ya. Kalau level-level faktor itu diambil secara acak dari populasi yang lebih besar, maka faktor itu adalah acak atau random. Jadi yang tadi itu fixed faktor itu kita tentukan A, B, C, D. Kalau yang acak itu kita random. Jadi misalkan kamu punya 100 operator mesin di pabrik nih. Nah, kita acak 4 orang operator untuk uji coba sistem baru. Jadi saya cuma pengen 4 operatornya saja. Levelnya ada 4 orang operator. Diambil secara acak dari 100 operator mesin yang ada di pabrik. Nah, karena saya mengambil 4 operator ini secara acak dari 100, maka itu namanya random effect. Beda kalau misalkan saya menentukan sendiri. Oh, saya mau orang satunya itu Dina, orang duanya itu Dwi, orang tiganya itu Dudun, orang keempatnya itu Didit, misalkan kayak gitu. Nah, itu berarti fixed effect, karena saya yang menentukan dan saya ingin membandingkan hasil dari 4 orang tersebut atau 4 operator tersebut. Itu namanya fixed effect. Kalau ini random, 4 dari 100 orang itu berarti random effect. Jadi saya mengambil secara acak. Gitu ya. Nah, kalau kamu memilih 4 operator tertentu karena mereka mewakili kondisi yang ingin kamu bandingkan, dan kamu hanya ingin kesimpulan berlaku untuk 4 operator ini saja, maka operator adalah faktor tetap. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya memilih 4 orang itu sesuai keinginan saya, siapa tadi? Tina, Dwi, Dundun, sama Didit, itu berarti fix faktor. Karena saya ingin membandingkan dari 4 faktor tersebut, 4 orang tersebut. Gitu ya. Nah, dari situ
nanti akan berbeda nilai UGF-nya. Jadi misalkan A-nya itu adalah fix faktor atau fix effect, kemudian B-nya itu fix effect juga, maka nanti nilai F hitungnya itu adalah untuk A itu adalah MSA atau kalau kita itu biasanya kemarin RJKA dibagi MSA itu berarti RJKE. Nah, itu adalah F hitung dari treatment A. Kemudian F hitung dari treatment B itu adalah MSB dalam kurung A dibagi MSE. Atau biasanya kita adalah RJKB dalam kurung A dibagi RJKG. Galatnya ya. Jadi untuk menentukan fix random nanti kenapa kok harus ditentukan? Karena itu akan bergantung dari nilai UGF nanti. Gitu ya. Karena kalau misalkan A-nya fix, B-nya random nanti akan berbeda pula uji F hitungnya gitu ya. Untuk A-nya random, B-nya random nanti rumusnya juga seperti ini. Jadi berbeda untuk perumusan dari F hitungnya gitu. Jadi kita harus tentukan apakah A itu fix effect atau random effect, kemudian apakah B itu fix effect atau random effect. Jadi kita tentukan dulu agar kita tahu bagaimana menghitung F hitungnya. Nah, kapan dikatakan dia fix atau random ya tergantung dari peneliti maunya seperti apa. Dari soalnya juga seperti apa. Nanti bisa dilihat apakah A itu fix, apakah B itu fix, apakah random A-nya, apakah B-nya random seperti itu. Nah, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui perubahan pH daging ayam yang disimpan pada suhu dingin 5 derajat Celcius selama penyimpanan 0, 4, dan 8 hari, dan suhu beku 0 derajat Celcius selama 0, 1, dan 2 bulan. Nah, di sini kan kita tahu ya kalau sudah ditentukan suhunya ada suhu dingin dan suhu beku. Penyimpanannya juga sudah ditentukan 0, 4, dan 8. Kemudian penyimpanan di suhu beku itu 0, 1, dan 2 bulan. Karena sudah ditentukan di soal, sudah ditentukan di peneliti, berarti pakainya fix, ya kan? Karena kita tidak mengacak dari suatu populasi tertentu. Makanya A itu suhunya itu adalah fix faktor, terus lama penyimpanannya ini juga fix faktor gitu. Nah, kemudian dibuat tabelnya, suhu, ada dingin, ada beku. Lama penyimpanan juga ada hari dan bulan. Nah, ini kan berarti lama simpan ini tersarang di suhu, ya kan? Dingin itu punya 3 level lama simpan. Nah, masing-masing levelnya kan beda, 0, 4, 8 hari. Terus beku itu juga punya 3 level lama simpan, ada 0 bulan, 1 bulan, sama 2 bulan. Jadi masing-masing level dari lama simpan ini beda-beda semuanya. Ya, gitu. Kalau misalkan kemarin yang Tuwe Anova kan sama ya. Jadi yang ini sama 048, ini juga 048. Itu kalau Tuwe Anova. Kalau ini kan beda ya yang tersarang. Terus ini ada ulangannya, jadi kita ulang berapa kali. Jadi kita ulang 3 kali kan berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian ini untuk perhitungan JKA-nya. Kemudian JKT-nya YI titik ini berarti kan ini kan total YI-nya. Karena I-nya kan dingin berarti semuanya. Terus total YI2-nya semuanya ini 83. Nah, terus ini JKB-nya juga ketemu dari 6,3083, nanti ketemu JKG-nya, kemudian ketemu nilai JKT-nya. Setelah itu kita masukkan ke tabel ANOVA-nya. Nah, untuk statistik F, karena dia A-nya fix factor atau fix effect, B-nya juga fix effect, maka rumusnya adalah FA adalah MSA dibagi MSE. MSA itu kan rata-rata kuadrat ke A atau RJKA berarti ini kan RJKA dibagi RJKG dibagi ini nanti ketemu 16,35. Kemudian MSBA itu adalah
RJKB dalam kurung A, berarti ini ya. Dibagi RJKG, berarti dibagi ini nanti ketemu 130,31. Nanti ketemu. Ya. Jadi nanti ketika teman-teman, oh ternyata A-nya itu random effect, terus B-nya itu fix, misalkan kayak gitu. Atau sebaliknya, nah nanti berbeda nilai F-nya ya. Ini semuanya sama, hanya saja dia berbeda nilai F hitungnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa kalau misalkan mau di interaksi atau bagaimana gitu ya. Nah, ini ada F tabelnya, nanti bisa teman-teman bandingkan F tabelnya atau bisa langsung P value-nya. Nah, kemudian ini kalau misalkan di SPSS, Minitab, mini response, material, sama temperatur. Oh, salah ya, harusnya ini nanti saya perbaikin ya untuk ininya. Tapi langkah-langkahnya sama. Klik Start, ANOVA, General Linear Model, kemudian responnya respon, terus faktornya berarti yang tadi. Lama material temperatur, oh udah bener. Material temperatur, kemudian diklik random atau NIS. Nah, kemudian lama simpan. Tadi kan suhu tersarang di lama simpan, berarti nanti kita masukkan suhu di sini. Terus faktor type-nya fix ya. Kemudian tinggal klik OK. Nanti ketemu hasilnya seperti ini. Berarti kan dari sini kita tahu bahwa suhu itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi perubahan pH daging ayam. Begitu juga lama penyimpangan, lama simpan itu juga mempengaruhi pH daging ayam. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Mungkin nanti bisa di pertemuan ke depan. Terus ini untuk tugasnya, silahkan dikerjakan secara berkelompok seperti kemarin ya, seperti ANOVA yang one way, atau two way itu ya, yang dipresentasikan itu loh. Nah itu kelompoknya boleh sama, silahkan dikerjakan, ini tugasnya, kemudian datanya, silahkan ditulis, hipotesisnya, statistik ujinya, kemudian tabel ANOVA-nya, kemudian nanti secara manual, terus nanti kemudian teman-teman bandingkan dengan hasil di Minitab-nya. Gitu ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.